Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum penawaran dan permintaan. Kelompok 3 beranggotakan Salma Salsabila Sirsha, Vivin Amaliadni, Iko Maulana, Syihab Kurnia Hakim, dan terakhir saya sendiri, Ajeng Rahayu Mutmainah. Topik yang akan kita bahas dalam hukum dan penawaran ini ada 4. Yang pertama, pasar, lalu penawaran, permintaan, dan equilibrium. Topik pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Salma. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar dan kompetisi. Kalian semua pasti tahu apa itu pasar, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting, karena di dalam pasar kita semua dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di dalam pasar terdapat para penjual dan pembeli yang memberikan pengaruh terhadap harga yang ada di dalam pasar. Hal tersebut dapat menjawab apa itu kompetisi. Seperti yang kita ketahui, pasar memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pasar terorganisir atau pasar persaingan sempurna, dan pasar tidak terorganisir atau pasar persaingan tidak sempurna. Pasar terorganisir merupakan pasar yang di dalamnya terdapat para penjual dan pembeli yang paham akan keadaan pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar terorganisir antara lain adalah harga ditentukan oleh pasar, tidak ada campur tangan dari pemerintah, pembeli ataupun penjual mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar. Kemudian pasar tidak terorganisir, kebalikan dari pasar terorganisir. Pasar jenis inilah merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan pembeli. Adapun bentuk pasar tidak terorganisir yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Di dalam pasar juga tidak lupa dengan adanya hukum permintaan dan penawaran, yang mana nanti akan dibahas oleh rekan saya yang lainnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diko. Penawaran atau supply. Supply atau biasa disebut penawaran adalah barang yang dijual atau ditawarkan oleh penjual kepada lingkup pasar atau pembeli pada suatu titik harga dan pada periode waktu tertentu. Di dalam penawaran terdapat hukum penawaran atau law of supply, yaitu jumlah yang ditawarkan suatu barang naik ketika harga barang tersebut naik, dan sebaliknya, semakin menurun harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Next. Kurva penawaran. Kurva penawaran ini memiliki hubungan antara harga dan jumlah yang diberikan. Kuantitas yang ditawarkan dari setiap barang atau jasa adalah jumlah yang akan dilakukan dan mampu dijual oleh penjual. Ada banyak faktor penentu kuantitas yang ditawarkan. Namun, harga memainkan peran khusus dalam sebuah analisisnya. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5, yaitu yang pertama faktor biaya produksi, yang kedua faktor jenis barang, yang ketiga harga dari produk, keempat faktor kuantitas produsen, dan kelima tingkat teknologinya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibeli konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Kemudian dalam permintaan juga ada hukum permintaan atau law of demand, di mana ketika harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya jika harga barang atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan barang atau jasa tersebut akan menurun. Berikutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan ialah grafik hubungan antara harga suatu barang dan jumlah permintaan. Kuantitas yang diminta dari setiap barang adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Berikut adalah tabelnya. Pada tabel dijelaskan bahwa adanya kenaikan pada harga roti sehingga terjadinya penurunan kuantitas roti. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Kemudian ada permintaan pasar dan permintaan individu. Kurva permintaan pada tabel sebelumnya menunjukkan permintaan individu. Individual demand atau permintaan individu adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dibeli oleh individu dalam waktu dan harga tertentu. Kemudian ada market demand atau permintaan pasar adalah jumlah atau gabungan dari semua permintaan individu untuk barang atau jasa tertentu. Untuk menemukan jumlah permintaan pasar, maka perlu menambahkan jumlah individu yang ditemukan pada sumber horizontal kurva permintaan individu. Next. Di dalam demand atau permintaan juga ada pergeseran dalam kurva permintaannya. Kurva permintaan akan mengalami pergeseran jika sesuatu terjadi dan mengubah jumlah yang diminta pada harga tertentu. Jika kurva mengalami pergeseran ke kanan, maka disebut peningkatan permintaan atau increase demand, sedangkan jika kurva mengalami pergeseran ke kiri, maka disebut dengan decrease demand. Next. Adapun faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan. Yang pertama yaitu income atau pendapatan, yang kedua ada prices of related goods atau harga barang terkait, yang ketiga ada taste atau selera, dan yang keempat ada expectation atau ekspektasi, yang terakhir ada number of buyers atau jumlah pembeli. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Syihab. Equilibrium. Equilibrium dapat diartikan sebagai keseimbangan pasar, yang mana kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang dipasok atau disuplai. Sehingga, jika digambarkan dalam kurva, terlihat ada yang mewakili titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Bisa dilihat pada gambar ke-1, yang mana kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang dipasok atau disuplai. Lalu, pada titik equilibrium, pasar menentukan harga dan kuantitas bagi konsumen dan produsen, yang mana konsumen dan produsen itu sepakat tentang harga dan kuantitas. Dapat dilihat pada gambar kedua. Baik, saya kembalikan kepada saudari Ajeng. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada pembahasan yang kurang ataupun salah, dan kami berharap
Presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.